Prevalensi hipertensi di Indonesia adalah sebesar 34,1% dari populasi usia dewasa dan menjadi penyebab utama gagal ginjal. Karena itu, perlu upaya pencegahan yang salah satu anjurannya adalah mengukur tekanan darah secara rutin di rumah. Pada umumnya, alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan darah di rumah hanya mampu melakukan pengukuran tanpa adanya tindak lanjut apabila hasil pengukuran tidak sesuai dengan batas normal, serta tidak dapat menyimpan data hasil pengukuran. Atas latar belakang tersebut, saya, Muhammad Zulfikar Arif, dari program studi Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun, membuat sebuah tugas akhir dengan judul Alat Monitoring Tekanan Darah Berbasis Internet of Things. Prinsip kerja dari alat tersebut adalah dengan memanfaatkan sensor tekanan untuk mendeteksi tekanan darah. Kemudian data hasil pembacaan sensor akan diproses oleh Raspberry Pi untuk mendapatkan klasifikasi tekanan darah pengguna. Selanjutnya, data tersebut akan dikirimkan ke database. Dan saya, Fairul Husna Amalia, dari program studi Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun, membuat tugas akhir dengan judul Aplikasi Rekam Medis Tekanan Darah Berbasis Android, yaitu sebuah aplikasi yang dapat menampilkan riwayat pemeriksaan yang telah dilakukan melalui alat monitoring tekanan darah, yang kemudian juga dapat dimonitoring langsung oleh dokter dengan melalui pengiriman pesan. Berikut ini merupakan tampilan desain dari alat yang dibuat. Terdapat beberapa komponen yang digunakan. LCD TFT digunakan untuk menampilkan output dari data yang telah diproses. Saklar digunakan untuk menghidupkan maupun mematikan alat. Indikator baterai digunakan untuk mengetahui kapasitas daya yang tersedia pada alat. Sedangkan di dalam box terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada baterai lithium polymer yang berkapasitas 2S atau tegangannya 7,4 volt. Untuk menurunkan tegangan dari baterai tersebut dibutuhkan sebuah modul step down berjenis LM2596, motor DC yang digunakan untuk memompa udara menuju ke sensor dan manset. Selanjutnya ada solenoid valve yang di dalamnya terdapat katup yang berfungsi untuk membuka jalan ketika tekanan telah mencapai set point, maka udara akan dikeluarkan melalui solenoid tersebut. Juga Raspberry Pi yang digunakan untuk memproses data input dari sensor yang telah diolah oleh Arduino Nano. USB to TTL yang berfungsi sebagai penghubung antara Arduino Nano dan Raspberry Pi dengan menggunakan komunikasi serial. Sebelum menggunakan alat, pasien diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu pada aplikasi Android. Data yang diperlukan untuk registrasi yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, dan password. Data registrasi pasien kemudian akan tersimpan di database MySQL pada tabel pasien. Setelah berhasil melakukan registrasi, pasien diarahkan untuk melakukan login dengan memasukkan email dan password. Untuk melakukan pemeriksaan, lihat kode registrasi yang terdapat pada menu profile. Untuk
Untuk mengoperasikan alat, caranya adalah dengan menekan saklar untuk menghidupkan alat. Kemudian pasang manset pada lengan kiri bagian atas. Selanjutnya, masukkan ID sesuai dengan yang telah didapatkan dari aplikasi Android. Jika ID yang dimasukkan sesuai, maka motor akan secara otomatis memompa udara menuju ke manset. Dalam proses ini, manset akan mengembang sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Dan jika tekanan udara telah mencapai set point, maka solenoid akan terbuka dan membuang udara. Setelah nilai tekanan darah diproses, maka langkah selanjutnya adalah mengisi form gejala yang dirasakan. Untuk menyimpan data tersebut, klik tombol simpan pada layar. Selanjutnya akan ditampilkan nilai tekanan sistol, diastol, dan juga klasifikasi tekanan darah. Pada pengujian kali ini dilakukan dengan membandingkan data output dari alat monitoring tekanan darah dengan tensimeter digital merek Omron. Dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai tekanan darah yang dihasilkan sudah cukup mendekati, yaitu pada tensimeter digital nilai sistolnya 116 dan nilai diastol 72. Sedangkan pada alat monitoring tekanan darah didapatkan nilai sistol sebesar 119 dan diastol sebesar 75. Data hasil pengukuran dan klasifikasi tekanan darah yang didapatkan dari alat monitoring tekanan darah kemudian akan tersimpan di database MyXEL pada tabel pemeriksaan. Untuk kemudian ditampilkan pada aplikasi Android. Pasien dapat memantau perkembangan pemeriksaan tekanan darah melalui menu riwayat pemeriksaan pada aplikasi Android. Untuk melihat keanjuran kesehatan, tekan button lihat pada kolom anjuran. Anjuran yang ditampilkan akan sesuai dengan hasil klasifikasi tekanan darah pasien. Akun dokter akan digunakan untuk memonitoring hasil pemeriksaan pasien dan memberikan pesan tindakan kepada pasien. Apabila dokter belum memiliki akun, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara memasukkan nama lengkap, username, jenis kelamin, lokasi praktek, nomor surat tanda registrasi, dan password. Data registrasi dokter akan tersimpan di database MyXEL pada tabel dokter. Kemudian, lakukan login dengan memasukkan username dan password. Akun dokter tidak dapat login apabila belum terverifikasi oleh admin. Untuk memberikan tindakan pada pasien, pilih menu pemeriksaan, kemudian pilih hasil pemeriksaan yang akan diberikan pesan tindakan. Pesan yang dikirim selanjutnya akan tersimpan di database MyXEL pada tabel riwayat tindakan, yang kemudian ditampilkan kembali pada akun pasien. Dokter juga dapat melihat riwayat pengiriman pesan tindakan pada menu riwayat tindakan. Akun admin digunakan untuk memverifikasi akun dokter dan memonitoring seluruh data pada aplikasi rekam medis tekanan darah ini. Login akun admin dengan memasukkan username dan password. Untuk memberikan verifikasi pada dokter, pilih menu data dokter, kemudian pilih dokter yang ingin dirubah status verifikasinya. Cek data registrasi dokter pada website cek dokter berikut. Apabila data dokter ditemukan pada website dan sesuai, maka akun dokter dapat terverifikasi. Verifikasi ini akan merubah kolom verifikasi pada tabel dokter di database yang semula bernilai 0 menjadi bernilai 1. Dengan demikian, dokter dapat melakukan login.